pemain bola minum jongkok deh. Iya. Enggak beda kalau minum jongkok emang kalau kita secara penjelasan medis coy, ketika kita makan atau minum dalam keadaan diri itu pencernaan kita nggak terbuka sempurna. Makanya gue sering mah tuh kalau misalnya makan kondangan tuh diri tuh. Oh, gitu. Udah pasti gue sakit perut. Iya, kalau diri harus duduk emang di Islam juga tidak. Iya, Nabi ngajarin emang kalau makanya gue duduk di pelaminan aja bahas bisa jadi lu pengantennya. Tiba-tiba di tengah lu pengantennya. Lu kalau misal disuruh milih ibu tiri coy, artis siapa? Tahu. Bagus. Disuruh milih ibu tiri tiba-tiba. Misalnya kan ini kan kita berandai-andai. Tamara Lisinsi. Tuh kan suruh milih ya berandai-andai ya enggak apa-apa dong. Tapi enggak yang lain gitu. Iya kan luar negeri aja. Boyen. Lah, mana Be? Iya. Dia kan bisa jadi ibu yang baik. Lah Boyen kan umurnya masih di bawah gue, yang ibu nama ibu umur di atas, gimana sih lo? Oh iya bener juga. Tapi emang nggak boleh Joy, ibu umurnya di bawah. Janggal lagi sih. Gimana ibu umurnya di bawah? Tapi banyak loh ibu tiri yang. Kalau ibu tiri mungkin kayaknya Pak. Iya. Yang bapaknya nikah, umurnya di bawah anak ya. Betul. Ada. Sekarang iya. Iya, ada beberapa teman gue tuh yang gitu tuh. Nah itu kita kan jadi ngebayangin. Apa? Nggak maksudnya kayak ketika bapak kita nikah sama orang yang umurnya di bawah kita nih sama cewek, manggilnya apa ya? Ya tetap ibu. Tetap ma. Ibu, ma. Janggal sih, masa manggil mah ke adik kelas, aneh tuh. Yang janggal kalau bapak pergi ke kantor, itu janggal. Zap. Iya pasti. Ya apa? Belum Jepang. Kenapa? Belum Jepang. Bapaknya di kantor. Cheating. Itu yang bahaya. Makanya sebenarnya mendingan ibu emang lebih tua. Bisa gini. Kamu kenapa ngeliatin mama nyuci piring? Girimbo. Enggak, itu piring masih kotor. Sini. Itu apaan sih? Itu apaan? Masa mau peluk cuciin? Apaan sih cuciin? Sini dari samping. Bukan dari belakang. Enggak. Begini caranya. Begitu. Begini caranya. Astagfirullahaladzim. Bisa lagi dihukum gitu. Kamu bandel. Nah itu aja hukum aja udah ada itu culture sekarang. Tapi kalau hukum anak tiri ibu tiri ada nggak di dalam Islam? Ada, diatur juga. Kan pernah waktu itu kan cerita yang anak angkat tuh Zaid bin Harisah itu kan kepada Nabi. Jadi Zaid bin Harisah punya istri, itu kan kalau di zaman dulu jahiliyah itu nggak boleh. Istrinya anak angkat dinikahin tuh nggak boleh, atau sebaliknya gitu. Istrinya anak angkat. Lo punya anak angkat, anak angkat lo punya istri. Nah di zaman jahiliyah lo kalau misalkan anak angkat lo tuh meninggal atau bercerai, lo nggak boleh nikahin istrinya. Nah Nabi Muhammad dikasih ujian untuk nikahin anak angkatnya itu supaya hukum jahiliyah itu kehapus. Maksudnya jadi boleh nikahin? Jadi boleh nikahin itu. Akhirnya boleh? Boleh. Misalnya gue ngangkat anak nih, dia nikah sama orang. Gue ngangkat anak cowok, dia nikah sama cewek, anak angkat gue meninggal. Gue boleh nikahin istrinya? Boleh. Dan Nabi itu begitu. Contoh yang di sosial media deh, berarti sih Bertrand Peto. Oh iya. Kalau di Islam, boleh. Di kemudian hari boleh nikahin. Boleh ya? Boleh siapa? Boleh nikahin emak tirinya, boleh. Iya. Itu pertanyaan itu kan karena kan dia bukan anak langsung dari ini. Kan beda. Dia kan cuma anak angkat.
Beda saluran darah. Iya, anak angkat dia. Beda saluran darah. Maksud bahasa beda saluran darah. Bahasanya gimana sih? Bukan mahram. Bukan mahram. Iya, bukan Beda saluran darah. Mahram donor loh, PMI. Darah ibu doang kan? Iya, Ya, nggak boleh. dia kalau sentuhan tuh batal wudu kalau istilah sholat. Kalau apa? Iya, karena dia bukan Muslim nggak sih? siapa-siapa. Siapa? Bukan non Bukan muslim. muslim ya. Kalau seandainya muslim maksudnya, kalau seandainya muslim di sentuhan ya batal Oh, wudu lu gitu. muslim dia. Bertan Peto kan non muslim kan? Ya nggak tahu. Iya non muslim. Boleh kalau dalam hukum Islam seandainya mereka Islam gitu kan, boleh nikah. Setelah bercerai dengan ayah angkatnya, boleh dinikahin. Oh iya Sama kayak bokinan aja jatuhnya jadi. Iya. Iya. Ya, pendekatan doang, kayak PDKT sama lah kurang lebih, cuma kan yang sebelumnya kan karena ibu dan anak. Iya. Kecuali kalau mertua tuh baru mahram selamanya, walaupun udah pisah sama anaknya gitu. Jadi suami udah pisah sama istrinya, Nggak boleh tuh. nggak boleh. Mertua tuh nggak boleh dinikahin mahram. Ipar boleh. Adik juga boleh kan? Hah? Adiknya dia. Adanya dia boleh, tapi harus ini dulu, pisah dulu. Tapi bukannya ada, setahu gue deh misalnya nih bini suaminya meninggal, nikah lagi sama yang lebih muda, dia punya anak tuh umurnya nggak jauh, katanya nggak boleh. Gue nggak tahu ini dalam Islam apa etika doang ya, serumah bareng gitu. Kalau ibunya keluar kota. Ini anaknya dari yang mana nih? Dari yang si ibu. Bawaan dari ibu, berarti ibu janda. Ibu janda. Ibu barunya janda. Iya. Bawa anak ke Lakinya yang baru. Iya, lakinya yang baru. Nah, laki yang baru sama anaknya umurnya nggak beda jauh. Mahram tuh. Haram untuk dinikahin. Stepson. Nggak boleh. Jadi kalau itu udah bawa anak, kalau dia udah nikah sama ibunya, otomatis sama anaknya jadi mahram. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dibalik juga nggak bisa. Misalnya suami, Mm-mm. istrinya meninggal, Mm-mm. punya anak, Mm-mm. duda nih, punya anak satu, Mm-mm. cowok Mm-mm. nikah sama cewek, Mm-mm. bapaknya meninggal nggak bisa juga nikah tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, pokoknya yang orang tua ya. Iya. Pokoknya kalau udah ada mahram kan sebab-sebab karena pernikahan, terus karena sepersusuan. Ada juga yang bisa mahram nggak bisa dinikahin karena lo disusuin, misalkan lo sama perempuan gitu. Pernah disusuin sekiranya misalkan 4 kali susuan gitu. Padahal lo bukan saudara sama lo. Maka tuh udah jadi saudara sepersusuan lo, mahram, lo nggak boleh nikah sama dia, haram. Meskipun disusuin gitu bareng kan? Iya, misalkan siapa ya, katakan Ini anak tetangga gitu disusuin gitu. Iya, anak Gitu. tetangga disusuin sama nyokap lo. Sekiranya, kalau nggak salah sih 4 kali disusuin. Sekiranya udah masuk itu susunya, 4 kali susuan. Udah jadi mahram, malu lu nggak boleh nikah sama dia. Jadi saudara sepersusuan. Kalau susunya nggak keluar? Justru dipindahin ke tetangga karena yang dia nggak keluar. Oh. Masa di situ kagak keluar juga. Fungsinya apa? Ya? Asi dong. Asi. Gue tahu Gue tahu arahnya. Maksudnya Kok kenapa bayi? Bayi. Ya kan otomatis kalau ibu menyusui umumnya ya fitrahnya itu kan pasti keluar susu. Biasanya pasti fitrahnya itu keluar susu dia. Kecuali kalau ada satu sebab apa gitu kan. emang yang secara biologi dia nggak bisa keluar susu gitu ya? Benar. Kalau sepersusuan susu kotak gimana? Mereknya sama. Mereknya sama. Satu sedotan. Kali aja sapi sama. Kalau Appleton Wet kan yang gemuk, bikin gemuk. Dudunya jadi gemuk gitu. Susu pitus gimana? Suplemen. Jadi hukumnya apa tuh ketika dua-duanya jadi keker? Nyambung tuh berarti. Ya, maksudnya ASI kan? Iya. ASI. Berarti Gue pernah ngobrol sama orang Yahudi. Pernah gue ngobrol. Ketemu di mana lu? Dalam. Ada orang Amerika, ada orang Yahudi. Gitu ya? ada orang bule nih di penjara. Ada. Banyak. Gue punya teman orang US di dalam. Ada 2 orang tuh. Salah satunya orang Yahudi itu. Narkoba. Dia lupa gue apa. Cuci uang. Apa? Lupa gue Uang apaan palsu. gue. Kalau yang satu lagi narko emang. Kalau yang dia gue lupa apaan. Nah kan termasuk awal-awal tuh kan gue ngobrol sama dia. Terus gue bilang, lu kok kalau sholat gak mau berjamaah gini? Dia bilang,
Sama gue nyembah Allah juga kata dia. Cuma gue ngikut agamanya Nabi Ibrahim kata dia gitu. Kalau lo kan ikutnya Nabi Muhammad, gue ikutnya agamanya Nabi Ibrahim. Nenek moyang gue dan Nabi Ibrahim. Oh gitu. Terus dia ngasih tahu kita ini orang Yahudi kata dia. Kita tuh nggak pernah ngasihin anak-anak kita katanya susu formula gitu nggak pernah kita. Nggak boleh. Iya, kalau misalkan sibuk atau apa, kita akan bayar orang untuk nyusuin. Ngasih ASI. Dan dalam Al-Quran kan dikasih tahu 2 tahun sempurnanya. Itu termasuk hak anak gitu. Kalau misalkan seorang perempuan dia nggak ngasih haknya dia itu kepada anak, nanti dia bakal dituntut di hari kiamat. Dia akan bisa dikategorikan ibu yang zalim. Kalau nggak keluar kan ada juga. Iya, beda case kalau itu. Tapi kadang-kadang ada orang emang dari awal udah denial, gue nggak mau ngasih ASI. Nggak, sistem ibu-ibu modern sekarang dibekuin. Dan rata-rata, mohon maaf, yang kena kanker payudara tuh yang jarang nyusuin anak kalau misalkan dia punya anak, rata-rata. Jadi sebenarnya nyusuin anak itu salah satu emang udah fitrahnya manusia yang Allah buat tuh kayak semacam puasa aja gitu. Jadi bikin sehat tubuh orang gitu, tubuh perempuan. Ya kayak donor darah lah. Iya, kayak begitu. Regenerasi darah jadi tubuh sehat gitu ya. Iya, kayak begitu. Dan orang-orang Yahudi tuh nggak mau, dia bilang kita pokoknya apes-apesnya gitu, misal nggak mau susu murni kambing, dia bilang katanya gitu. Oh ya? Iya, dia bilang tuh yang mau mendekati susu ASI itu cuma susu kambing kata dia. Dan itu tradisi orang Yahudi, mau tanya kamu siapa aja katanya gitu. Dan kami nggak pernah kasih susu formula. Padahal susu formula itu rata-rata orang kami yang nyiptain katanya gitu. Tapi kami nggak pernah sendiri, kita nggak pernah bikin, nggak mau itu. Karena kalau kita lihat nih di TikTok, gue lihat tuh juga kadar gulanya tinggi banget cuy. Susu formula itu. Jatuhnya jatuhnya kadang bukan pure susu lagi. Kalaupun dia mau ngasih, misalkan udah terlalu sibuk, nggak ada orang yang mau ngasih, kata dia bakal beli ke peternakan kambing, susu kambing itu. Atau kalau yang kerja kan bisa dia di pumping kan, bisa kan di pumping. Itu biasa wanita karir tuh, coy. Iya, wanita karir gitu dibukuin di rumah, dibukuin, jadi nanti neneknya atau susternya tinggal kasih. Benar. Nah, itu wanita solusinya karir tuh biasanya yang kerja. Dipompa dulu. Iya, pumping. Soalnya itu hak bayi sih. Oh, kalau kayak gitu, cara gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa. Aman. Asal jangan sampai seminimal-minimalnya kalau emang udah sibuk dan ada masalah, kalau bisa memang ada yang mau susuin, lo bayar orang, Peter. Karena itu akan ngaruh sih ke inian anak. Tapi kalau nyusuin ke orang tuh nggak apa-apa, Jo? Bayar orang buat nyusuin dalam Islam tuh nggak apa-apa? Dulu Nabi Muhammad kan gitu. Ya, Nabi Muhammad kecilnya begitu sama Halimatus Sa'diyah. Karena Nabi Muhammad dulu dibilangnya anak yatim kan, nggak ada yang mau nyusuin, rata-rata orang pada ngambil anak-anak orang kaya semua. Halimatus Sa'diyah terakhir pas ngambil bayinya Nabi Muhammad SAW, beliau tuh pas lagi naikin ke keledainya tuh, keledainya tadi kurus jadi gemuk langsung, badannya langsung gemuk. Terus pas ditaruh di rumahnya itu, terus dilihat tanah-tanah pada subur kayak gitu, terus langsung Halimah Sa'diyah langsung bilang tuh, wah ini anak ajaib nih, dia bilang ini bukan sembarangan nih. Pasti. Ya akhirnya kemudian kelak jadi nabi. Oh, disusuin sama orang. Disusuinnya sama orang. Rasulullah begitu, disusuin sama Halimatus Sa'diyah namanya. Nah, satu lagi pertanyaan gue nih masih soal anak ya. Bayi tabung dalam Islam gimana, Jo? Bayi tabung dalam Islam. Misalnya pasangan 2 orang steril. Atau salah satu steril lah. Alias mandul. Gitu. Terus memutuskan untuk bayi tabung. Dalam Islam tuh gimana tuh? Kalau MUI udah ngeluarin fatwa ternyata dari tahun 1979 tuh. Udah ngeluarin fatwa tentang bayi tabung, hukumnya mubah boleh. Dengan catatan yang selnya itu sel sperma ini sama yang sel telurnya itu suami istri. Bukan dijokiin ke orang, bukan. Karena nanti akan menodai hukum warisnya itu. Nanti nggak ketahuan nasabnya siapa, nanti masalah hukum warisnya gimana itu. Misalkan sel telurnya perempuan kan, dijokiin gitu kan, orang gitu, jokiin, Nah itu kalau bisa kan jadi pembuahan, ya jadi anaknya dia yang ini. Dan itu kan statusnya yang perempuan ini kan masih suami istri dia. Seharusnya masih suami istri. Maka dijatuhinnya nanti ribet masalah nasab sama warisannya. Dan itu juga bisa tergolong jadi ya anak dari hasil zina. Walaupun meskipun nggak penetrasi gitu. Walaupun nggak penetrasi. Yang boleh itu yang benar-benar laki-laki sama perempuan yang suami istri sah. Boleh. Oh iya? Iya. Meskipun nggak penetrasi jatuhnya zina? Iya. Di Islam iya.
Oh, ngeosnya Bluetooth. Transfer. Nirkabel. Tunggu deh. Ada namanya kan surrogate mother berarti kan? Surrogate mother berarti misalnya gue hire cewek, peju gue dikediain, entah itu lewat kayak tadi tuh bayi tabung gitu ya. Tapi gue gak kenal sama sekali sama tuh orang. Di luar kan banyak tuh. Bahkan ada website kan, menyediakan surrogate mother. Jadi jokinya, joki ibu. Biar dia punya nanti anak gitu. Anaknya bentar buat gue. Iya. Tapi dengan perjanjian dia nggak bisa menuntut apapun dengan anak ini. Nah, dalam Islam gimana itu? Nggak boleh? Kalau dalam Islam haram. Pasti yang melakukan gitu pasti non-muslim pasti. Non-muslim. Kalau dalam Islam, pasti dikasih tahu itu hukumnya haram. Nggak boleh. Oh, surrogate mother tuh haram ya? Haram. Kanye Sama West. aja kayak zina. Kayaknya masih gitu ya? Sama Kim Kardashian ada yang gitu anaknya kan? Iya emang. Maksudnya? Iya, bukan mereka bayar dari Kanye West ya. Bayar cewek lain. Oh, Kan dia anaknya 2 apa itu kalau nggak salah. Nah, yang satu tuh dia itu. Karena mungkin artis kayak Kardashian tuh dia mau badannya kalau hamil kan mungkin melarang. Oh iya, gitu. Kalau tidak salah ya, iya. Ntar gue cek deh. Kanye West tuh. Berarti mendingan anak angkat aja ya. Iya, mending ngangkat anak aja. Dibandingkan, tapi kan banyak orang yang egonya gini, Jo. Gue pengen nih anak dari sperma gue. Bener-bener jepuk gue nih. Gimana caranya? Nah, ini gue malas ribet. Contoh misalnya kayak gue misalnya belum nikah gitu. Gue pengen surrogate mother, pengen punya anak doang tapi nggak nikah. Misalnya gitu ya. Hire surrogate mother. Nggak boleh tuh ya? Nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam nggak boleh, iya. Kalau itu gue pernah baca juga. Lagu-lagu surrogate mother langsung aja sama aja. Bedanya apa? Enggak kan kalau kayak gitu, enggak kalau yang dimaksud Gofar surrogate mother karena emang lu nggak steril. enggak, kita nggak pusing PDKT apa udah nih itu lu jadi hamil 9 bulan gitu kan. Misal ada orang yang prinsipnya gue nggak mau nikah tapi mau punya anak gitu. Ya gitu. Nggak mau prosesnya dalam coy. Islam anak angkat. Udah, satu-satunya jalan cuma anak ngangkat. Meskipun kita punya ego, gue harus sperma gue deh. Gimana tetap ya. Lu berarti melakukan sesuatu yang haram, yang dosa aja. Ntar kesian jadi juga anaknya itu gitu loh. Oke, jadi surrogate banyak. Iya, jadi sperma kita diambil buat joki, ibu-ibu joki nih, itu haram. Langsung aja bener cuy. Kalau langsung pakai kondom, Surrogate tuh kayaknya. namanya ngetes. Itu mah tester aja. Jatuhnya zina juga coy, kan belum nikah, nggak boleh. Iya, mendingan nikah aja ya. Iya. Nah, kalau deal-dealan nikah siri gimana? Maksudnya? Misal, Apa-apa kayak tadi nih surrogate mother. kita sampai punya anak habis itu kita pisah gitu. Nah, Ya nggak bisa, sama itu kayak kawin kontrak, nikah kontrak. oh iya benar juga coy. Apaan bedanya menikah kontrak? Kalau niat si laki doang, kita nggak Ya janjian. dalam hati aja lu Iya, niat gitu. kayak gitu. Jangan lo itu, cuma lo kan pasti Allah tahu niat lo. Iya. Nggak dosa lah kalau niat dalam Iya, hati tapi lo selama begitu. lo nunaikan hak dia segala macam, lo Iya. tetap dapet dosanya. Tapi Islam juga ngajarin lo harus nunain hak itu segala macam. Tapi kalau ternyata gitu tau jadi cinta beneran gimana? Nah, iya itu berarti ya udah, berarti Ya film-film udah, terus terus. kayak gitu. Satu-satu solusi ya nikah udah. Iya benar. Surrogate mother kan banyak tuh di luar tuh. Surut tulisannya gimana sih? Surrogate. SURO. SURRO ya? Gate, surrogate. Surrogate mother. Jadi joki coy. Kalau pure anak angkat Angelina Jolie, Brad Pitt tuh. Iya. Dari berbagai macam ras ada tuh. Iya. Ada Afrika. Tapi kalau misalkan sebaliknya gitu, surrogate Vietnam. father, jokinya lakinya, ada juga kan? Ada. Ada. Bahkan sekarang canggih coy. Jadi misalnya ada joki nih cowok nih. Lu misalnya pengen kayak gue pengen bule, matanya biru. Sekarang bisa dibentuk tuh, udah canggih teknologi. Iya, bisa request. Oh, yang kayak itu, yang kayak Yoming ya. Kayak ada anak buatan katanya gitu, si tinggi. Kawin Program tinggi. itu. Itu program pemerintah. Itu program. Masih tinggi kadar organiknya, itu dijodohin bapak ibunya. Jodohin. Kalau ini Itu itu ada bener-bener teknologi, teknologinya. Oh iya? iya. Buset. Jadi gue pengen anak gue bahkan gini, gue pengen anak gue lahirnya Valentine. Bisa. Bisa. Oh, kalau itu Setel. kan, iya. Sesar kan bisa. Itu di sesar ini kan. bisa. Masih bisa. Yang tuh harusnya sesar. kita lahir di bulan ke-10 karena dia mau ngejar Valentine, bulan ke-7 di sesar bisa juga. Bisa disesar. Bisa lah. Jadi pas disesar gini. Valentine bulan 7 tuh lagi pulang. Enggak, Februari. Waduh, coy. Enggak, maksudnya pas Februari
kandungan baru usia 7. Iya, Dia maksain. Cesar Instagramnya bagus sih. Nah. Katanya bagus gitu. Emang. Oh, gitu. Bagus. Karena Komennya juga bagus ya. Komennya. Bagus. Survive dia cara dia buat survive coy. Iya. Iya. Apalagi yang komenan Richard Insin. ada apa kata dia? Ibu lihat aja. Ya, apa enggak? Kan gue gak baca. Ribuan tuh yang reply. Iya, apa kata dia? Gak apa-apa nih. Ini bahaya. Ya kan gue gak baca. Iya. Apa? Emang masih lucu. Emang masih lucu begitu. Lucu juga. Ya nggak tahu ya, kalau misalkan itu jadi konflik sih ya gue nggak tahu. Gue cuma baca Tapi bercandaan doang itu nggak tahu. Lo baca itu bagaimana? Ketawa-ketawa aja, setengahnya gue bacanya. Dilek-lekin terus gitu. Nggak boleh coy. Iya. Agak lah, gila. Iya. Anak. Tuh anak angkat gitu. Meskipun anak angkat, tapi dalam Islam juga nggak mengatur bedanya harus berapa tahun nih. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Bebas. Beda jauh juga nggak masalah. Asal ada udah akil balik gitu-gitu kan. Iya. Persyaratannya. Apa sih akil balik gitu ya? Iya, balik terus Kalau misalkan ada anak muda, Gue mau nanya satu. anak muda cowok nikahin seorang janda yang benar-benar tua, niatnya emang mau Harta. nguasain hartanya. Iya. Gimana? ya boleh aja. Gak apa-apa. Dalam hukum Yang penting lu Islam nikah gitu ya. Iya, dalam hukum Islami ya sah aja lo menjalankan sesuai syariat. Ya kan kata Nabi, segala sesuatu yang lo jalanin itu lo dapatkan niatnya, ya lo akan dapetin apa yang lo niat, lo dapet hartanya ya udah. Dia ada target ke situ kayaknya. Tapi nggak taunya Coy, ngedai nggak boleh duluan gitu, coy. cowoknya gimana? Hah? Yang ngedai duluan Iya, cowoknya gede coy gimana coy? Iya, bisa jadi. Jo, gue mau nanya Jo. Kan akil balik ya. Iya. Ada yang bilang, ini bener atau enggak ya? Gue takut salah juga nih, konfirmasi ke lu. Cewek itu menikah kan kasat mata tuh ya lulus SMA atau kuliah gitu. Iya. Sebenarnya sesimpel, lu udah haid, Iya, tuh udah boleh nikah. iya benar. Tuh. Jadi kalau haidnya udah SMP kelas 2, zap. Secara agama Itu gue iya. kayak, oh gitu ya. Tapi kan yang nggak boleh negara kok. Iya maksudnya ini Iya. kan, tapi itu lumayan harus dikelirin tuh. Oh Perubahan. ternyata Boleh. boleh ya. Kalau lu udah haid tuh. Secara biologi mungkin iya. Tapi secara mental masih mungkin ya dikategorikan grooming kan. Iya, Dia belum bisa kalau mental memutuskan. anak sekarang Iya. jarang. Tapi kalau orang kampung desa tuh mungkin dia udah terbiasa hidup untuk survive gitu. Kalau anak kota kayak gitu-gitu gue agak ragu sih. Nah, ini sebenarnya ya rancu juga. Ini kan yang dipertanyakan, yang dipermasalahkan adalah grooming. Ketika anak di bawah umur, meskipun sudah head gitu kan, dia menikah, lo belum bisa menemukan, belum bisa tahu arti yang salah mana, yang benar mana gitu. Jadi gampang di brainstorming di cuci otak lah. Iya. Ya, brainwash gitu. Jadi masuknya ke kategori grooming. Tapi kita lupa ada satu fakta ya, di mana dari kecil dia udah survive nih, kerja apa segala macam. Bahkan ada loh anak kecil yang bisa menghidupi keluarganya gitu. Banyak. Iya. Nah itu mungkin di kategori ini dia tahu nih bener sama salah di mana gitu kan. Udah gila gitu kan, udah gila sama kehidupan gitu kan. Pahitnya kehidupan dia tahu. Ya mungkin dengan kategori umur disamaratakan aja kali ya. Iya, meskipun emang lu udah survive dari kecil, ya gue sama ratain aja deh. Kita masuk kategori lu underage yang kalau misal nikah tuh belum siap. Nabi Muhammad SAW nikahin Siti Aisyah 6 tahun. Siti Aisyah. Iya. Baru tahu gue. Tapi Nabi itu baru berkumpul sama Sayyidatina Aisyah itu umur 9 tahun. Dan kan tuh orang barat kan banyak yang nyerang Nabi Muhammad. Alhamdulillah gitu, nyerang Nabi Muhammad, Nabi apaan tuh, pedofil gitu-gitu. Padahal di zaman itu raja-raja kayak Alexandria kayak gitu-gitu nikahin umur 6 tahun tuh waktu itu hal yang umum. Umur segitu. Oh. Jadi standar masyarakat wanita ketika itu umur segitu udah berkualitas kehidupannya. Umur 9 tahun. Sayyidatina Aisyah kan Nabi nikahin Sayyidatina Aisyah gara-gara dikasih mimpi, petunjuk sama Allah, diperintahin sama Allah.
pas mimpi ada langit di malaikat dari langit di mimpi Nabi kan bawa satu kayak dulu tuh tempat apa tuh namanya sih kalau misalkan ada naik onta terus ada gituan itu tempat buat penutupnya. Pas dibuka Sayyidatina Aisyah. Terus itu kan anaknya Sayyidina Abu Bakar, cerita sama Sayyidina Abu Bakar, ya udah kalau begitu nikahnya. Sayyidatina Aisyah juga cerita, saya mimpi ada bulan datang masuk ke rumah saya, katanya gitu. Apa artinya? Oh, bentar lagi lu bakal dilamar sama Nabi, katanya. Akhirnya bilang umur 6 tahun nikah, umur 9 tahun baru berkumpul. Dan semua ilmu hadis agama Islam, setengah agama Islam ada di Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu salah satu hikmahnya. Allah menikahin Nabi sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Balik lagi ke pernyataan lu tadi, mungkin kebiasaan pada zaman itu ya. Iya, raja-raja ada berapa kalau lo lihat di chat GPT aja di tahun itu kenapa Nabi Muhammad SAW nikahin Sayyidatina Aisyah umur 6 tahun. Itu hal yang umum, kayak semacam ngetren sekarang kayak dulu kan orang nikah di KUA aja kayaknya ini ya gitu misalkan. Sekarang nikah di KUA ngetrennya kayak gitu. Nah, ngetrennya dulu di zaman dulu tuh hal yang umum, hal kayak gitu. Menikah dengan anak usia 6 tahun, bahkan raja-raja Romawi yang non-muslim itu menikah dengan di umur segitu. Nah. Tapi tingkat kedewasaannya, cerdasnya luar biasa, nggak kayak anak sekarang 6 tahun masih miringin HP gitu, beda jauh. Nah, itu lagi perkembangan zaman tuh. Yeah. Nanti makanya ada peraturan dari negara-negara yang memang mewajibkan untuk menikah minimum di umur tertentu gitu kan. Zaman itu lumrah. Iya, lumrah. Zaman sekarang kan tiap negara punya aturan sendiri. Kayak di Indonesia itu 17 tahun, mesti 17 tahun minimal. Walaupun misalkan ada yang di bawah itu tekdung duluan gitu misalkan. Ya akhirnya dinikahin juga gitu. Kalau tekdung kan beda case gitu kan. Iya. Udah gisi. Bisa nggak nih? 9 tahun tuh ya? Baru berkumpul ya? Baru ngumpulnya 9 tahun. Umur 9 tahun. Dan rata-rata istri Nabi yang lain kan umurnya ada yang jauh di atas Nabi. Dan rata-rata janda kayak gitu. Nah cuma yang gadis satu-satunya kalau nggak salah Sayyidatina Aisyah tuh itu satu gadis itu. Dan hikmahnya Allah nikahin Nabi sama Sayyidatina Aisyah karena hadis semua Nabi itu belajar dulu, sahabat-sahabat Nabi akhirnya pada belajar sama Sayyidatina Aisyah. Jadi ngajarin Nabi begini. Itu ilmu setengah agama Islam ada di Sayyidatina Aisyah tuh. Begitu ya? Iya. Itu hikmahnya. Karena kan seumuran gitu kan cerdas tuh otaknya kan. Jadi dia ngerekam keseharian Nabi, diceritain Nabi begini. Nah, ketika diceritain Nabi begitu, itu jadi satu hukum kan. Jadi satu hukum yang sehingga sampai sekarang ulama merumuskan gitu. Kayak misalkan contoh aja ya. Pernah kan Nabi datang nih, pagi-pagi ke rumahnya. Ya Aisyah, saya lapar kan bilang begitu. Ya Aisyah, saya lapar. Ya Rasulullah nggak ada makanan gitu kan. Terus kata Nabi, ini so'im, sungguhnya saya puasa. Itu gara-gara ngomong begitu aja, itu jadi hukum banyak dijelasin. Oh ini hukum niat berpuasa, niat dalam mengerjakan satu amal. Oh ini hukum bagaimana dalam rumah tangga. Apabila perannya laki-laki, apabila tidak ada sesuatu dalam ini, ya udah. Kehidupan rumah tangga, ya udah kalau nggak ada, ya udah gue begini aja gitu. Tuh banyak lagi tuh hukum-hukum dijelasin tuh, gara-gara satu kejadian itu. Jadi Sayyidatina Aisyah tuh banyak menjelaskan tentang hukum agama Islam kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi nyebarin lagi sama orang murid-muridnya segala macam. Gitu. Itu cuma kayak orang pengen tahu keseharian Nabi sebenarnya gimana gitu ya. Sayyidatina Aisyah yang ceritain. Terus ceritain itu. Iya. Tapi padahal Sayyidatina Aisyah dapat giliran tuh kurang lebih per 9 hari. Kan Nabi istrinya kurang lebih 9. Kurang lebih 9 tuh yang pas barengan tuh hidup. 9 apa 11 antara itu 9 kalau salah. Jadi itu kan pergiliran kan per hari. Nah sampai ada di Sayyidatina Siti Sauda, ada istrinya Nabi yang paling tua, bilang saya udah nggak punya hajat lagi sama laki-laki, jatah saya kasih Aisyah aja kayak gitu. Jadi Aisyah di setiap 9 hari sekali baru dapat gitu. Tapi setiap sama Nabi itu semua hadis-hadis banyak banget ceritain Nabi sholat tahajudnya kayak gimana. Terus Sayyidatina Aisyah yang ceritain. Terus Nabi kalau kencing selalu jongkok, diceritain sama itu. Gitu ya. Itu katanya bagus tuh buat kalau kencing jongkok ya. Oh gitu bagus ya? buat apa sih? Itulah kenapa nggak ada perempuan yang kena kencing batu. Karena jongkok mulu. Iya. Kok pemain bola minum jongkok deh? Iya. Enggak beda. Beda kalau minum jongkok emang
kalau kita secara penjelasan medis coy, ketika kita makan atau minum dalam keadaan diri, itu pencernaan kita nggak terbuka sempurna. Makanya gue sering mah tuh kalau misalnya makan kondangan tuh diri tuh. Oh, gitu. Udah pasti gue sakit perut. Iya, kalau diri Berarti harus duduk emang ya? di Islam juga tidak. Iya, Nabi ngajarin emang kalau Makanya gue duduk di pelaminan aja bahas Masa jadi lu pengantennya? Tiba-tiba di tengah. Lu pengantennya. Makanya kan- Berarti sama halnya dengan apa yang lu pakein di mata lu dong, cilak itu. Sunnah kan? Iya benar. Itu gue tahu. Gue umum. ini kan Iya, sekarang sunnah. baru iya. Gunanya apa? Gunanya apa? Hah? Gunanya? Nah, gunanya iya sih. Gue nggak tahu. Coba apa? Ayo. Apa gunanya apa? Manjangin bulu mata dan bikin mata bersinar. Iya bener. Lah, belagu banget begitu doang kayak sambil merem begitu canggih banget. Apa? Ya, tapi seenggaknya tahu aja Iya. maksudnya. Ini kan sayang maksudnya ada yang di depan mata informasi tentang sunnah kita nggak siarin ke orang. Maksudnya sayang. Jadi gue informasi. Tahu sombong gitu sombong. Sahabat Nabi juga gak bisa Benar kata Nabi begitu begitu, sombong. benar. Benar kata Nabi benar begitu. Bener. Manjangin bulu mata sama cerahin ini. Bagusnya pakai sebelum tidur bagus. Hah, sebelum tidur? Gue pakai sebelum tidur ini. Pakai. Jadi dia sampai sekarang begitu. Kalau sampai Lu dong juga pakai. tapi Itu mesti jernih mata. mesti dikit. Kalau banyak kayak black metal. Kayak Kiss, band Kiss. Tapi itu alatnya apaan? Apaan? Alatnya apa namanya? Celak. Celak aja Iya udah. celak. Oh, bukan pensil alis biasa bukan? Bukan beda. Oh, Oh, ini celak ada dia. Dari ada bisa batu ismit atau yang celak dia dibuka jadi pakai di sini pas di bawah bulu mata gini. Seret dipakai gitu. Didiemin tidur. Bagus lah buat mata, buat cerahin mata. Terus sama yang tadi yang ngomong yang masalah jongkok. Sampai diatur kan, sampai kata orang-orang barat tuh kalau bilang Islam satu-satunya agama yang sampai ngajarin masalah kencing jongkok aja ngajarin. Jadi kencingnya begini posisinya dia. Begini. Oh gitu ya. Atau begini nih. Yang ini buat apa namanya megangin. Jadi setelah kita pipis begini kalau jongkok tuh dia bakal tuntas. Habis itu ada namanya istibro. Kayak tarik napas gini. 3 kali baru diurut-urut yang bawahnya itu. Set. bijinya. Iniannya yang batangnya. Batang Bawah. bawahnya itu. Iya. Ngabisin banget. Diurut. Ibaratnya, Iya. iya. Sampai ngabis baru disiram air. Peres banget. Pas ngurut sambil lihat handphone. Alias gue mau nonton jatuh. dia mengurut. Cuma depan belakang main. Bukan nurut. Ngurutnya lama. Sambil handphone boleh nggak? Itu paling sempurnanya kalau buang air kecil kayak gitu. Apa gimana cuy? Pas terakhir? Iya gitu. Wah, itu 3 kali. bisa. Wah, itu penjelasan medisnya prostat tuh. Iya. Iya, Itu kadang-kadang total- kalau prostat kita kena, Mm-mm. kadang-kadang prostat kita kena tuh kalau prostat kita kena kan ada ngecet sedikit di Iya, terakhir. iya bener. Iya. Nah, itu teknik. Nah tekniknya gitu namanya istibro itu. Istibro. Istibro namanya. Begini. Set, set, Gimana? siram. Gimana? Iya gini. Jongkok nih, Iya, udah nggak kencing. jongkok. Nih Terus kan kaki, ini posisinya begini nih. Nih kaki yang kirinya mostar. begini. Kayak Iya kayak mostar. star gini. Hmm. Kan dia ngarahin nih misalkan kencing gitu. Set. Udah selesai gitu. Nah gitu. Harus urut. Urut 3 kali baru disiram. diarahinnya kemana? Pas kencing. Jika. Iya ke lubang inilah. Coba dong di urinoil gitu. Nyampe. Kayak Spiderman di dinding. Nyampe tuh. Karena itu yang paling ngedeket. Langsung di kambing ya? Enggak, diperes lah. Masa Diperes. langsung kambing. Langsung Nah, biasanya yang lu Kambingnya tadi pakai BH, bilang pakai BH. ditaruh di Kambingnya gini pakai BH.